Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gembulikum di hari Minggu pagi yang dingin tanpa pelukan Pak Jokowi. Apa sih maksudnya? Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Guru, dan yang paling ramai 2 hari yang lalu teh teman Anda yang beberapa kali podcast, Bapak Ade Armando, yang 2 minggu lalu berbicara, Pak Guru mengomentari bahwa Ade Armando ini kasihan ngebela pemerintah tapi tidak dapat apa-apa, cuma dapat dipukulin. Iya, tapi ternyata beliau dapat 2 hari yang lalu beliau dapat, Pak Guru, komisaris anak perusahaan PLN. Apa namanya dan tugasnya apa itu si perusahaan itu? Anak perusahaan PLN namanya Nusantara Power. Oh, Nusantara Power. Terus gimana? Nyata penyedia energi. Jadi komisarisnya Pak Guru lah intinya mah. Komisaris again. Oh, iya. Dan nggak tahu ya di bidang lain, tapi komisaris perusahaan negara yang bahas film, Ivan Seventeen, penyanyi nggak nyambung. Wamenbut, kita tahulah si Giring. Iya. Terus banyak orang-orang yang kayak komisaris, ada komisaris apa? Abdi Sleng. Iya. Jadi gini ya ceritanya. Saya tuh udah dari kemarin pengen nanya langsung ke Pak, atau telepon lagi. Jangan. Saya tuh pengen ngobrol sama Pak Ade juga soal ini tuh karena kemarin ini baru 2 minggu yang lalu kan ketemu. Dan beliau tuh mengatakan bahwa saya tuh nggak dapat jatah apapun dari pemerintah gitu, karena pembelaan dia terhadap pemerintah itu khususnya di era Pak Jokowi itu karena idealisme dia dan keresahan dia yang takut dan khawatir tentang radikalisme kelompok beragama di Indonesia gitu. Jadi sebatas itu aja dia jadi buzzer tuh, bukan jadi buzzer RP tapi jadi buzzer pemerintah karena seideologi gitu dalam hal itu. Ya dia ngerasa seideologi. Dia bilangnya dia ngerasa dia harus membela. Iya dia harus ngebela. Dan dia bilang tuh nggak kebagian, tapi mungkin karena 2 minggu yang lalu ya, ternyata 3 hari yang lalu kebagian jadi komisaris. Nah gini ceritanya Baraya, komisaris itu sebenarnya adalah jabatan untuk orang-orang yang sudah merintis. Jadi gini, misalkan saya ya bikin sebuah toko namanya Toko Alien. Si toko itu teh berkembang dengan pesat gara-gara saya tuh mengorbankan waktu, tenaga, ongkos, perhatian semuanya untuk situ. Karena sudah berkembang makin banyak, saya pikir ya sudahlah, saya tinggal memakan buahnya saja. Gitu kan? Saya mau bikin perusahaan lain misalkan begitu. Nah, ya udah saya tuh menempatkan diri saya aja di situ teh sebagai komisaris. Artinya saya tidak terlibat secara langsung, tidak riweuh, tidak pusing, tapi saya masih bisa mengawasi, maka ya udahlah saya jadi komisaris saja di situ. Nah, gitu kan? Nanti saya yang ngatur-ngatur ini itunya, tapi sebagai penasehat. Jadi seandainya pun tidak, itu sudah berjalan dengan sendirinya. Nah, jabatan komisaris tuh normalnya tuh gitu. Jadi kita sudah habis-habisan, udah waktunya istirahat atau bikin planning bisnis yang lain di bidang yang lain. Nah, kita jadi komisaris. Kalau di swasta, nah masalahnya BUMN di Indonesia tuh gimana ceritanya? Perusahaan itu kan milik negara. Ada direkturnya, ada komisarisnya. Ada PNS normal di situ. Ada PNS normalnya di situ. Nah, kalau direkturnya itu jelas harus orang yang expert. Karena dia yang ngatur semuanya. Nah, tapi untuk pihak yang dapat gaji tinggi, tapi dia bermalas-malasan. Ya kayak komisaris itu. Nah, itu siapa? Nah, diserahkanlah. Nah, saya pikir ini tuh termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Karena apa? Karena perusahaan milik negara, bukan milik pemerintah. Jadi pemerintah itu tidak berhak untuk memutuskan secara sepihak ini kamu gara-gara dukungan dia kepada pemerintah itu gitu. Jadi kalau misalkan ada artis yang sebenarnya tidak berkompeten di bidang itu, nggak apa-apalah cantumin aja di situ, toh emang komisaris mah
tidak berdampak gitu, misalkannya kebijakan-kebijakannya tidak berdampak, simpen aja di situ. Nah, tapi yang disimpan di situ kan terima gaji, dan gajinya tuh gede. Berapa, setengahnya atau 3/4-nya dari direktur, tergantung ininya gitunya. Sambil dia tuh gak ngapa-ngapain. Nah, di Indonesia sejak awal Indonesia merdeka, jabatan BUMN, komisaris BUMN itu memang diserahkan kepada pihak-pihak tertentu, yang membantu pemenangan. ya gitu loh. Sebenarnya kalau dulu-dulu tuh bukan bantu pemenangan. Yang dulu-dulu tuh misalkan ada pejabat yang sudah pensiun, kasih gitu. Ada apa yang... Nah, kalau sekarang mengarah lebih lagi kepada rezim. Kalau ngedukung rezim tertentu kasih, kalau ngedukung pada ini kasih. Jadi ya ini nampaknya kelihatan jelas sih kalau misalkan kita lihat daftar komisarisnya, kita tahu itu tuh memang bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi apa ya? Iya gitulah, yang itu rakyat tuh sama sekali tidak dilibatkan, padahal itu tuh perusahaan milik negara. Negara tuh bukan pemerintahan, pemerintahan tuh bagian dari negara. Jadi kalau pemerintahannya bagi-bagi usaha negara, itu sebenarnya penyalahgunaan kekuasaan. Komisaris teh hanya untuk orang-orang yang beneran sejalan dengan pemerintah, ya beneran transaksional, menyebalkan sekali. Iya benar. Atau orang-orang yang awalnya oposisi tapi ini dibujuk biar jadi kelompoknya itu, biar jadi diam gitu. Soalnya saya ngelihat ininya Pak Guru, ngelihat rincian gajinya gila-gilaan itu. Aduh. Cik, berapa gaji Pak Ade Armando? Ini ya, Pak, gaji kita cek ya. Aduh, saya tuh belum ngobrol dari sama CNN Indonesia nih mengintip gaji Ade Armando usai jadi komisaris PT PLN. Kita lihat. Honor bulanan 106 juta. Lebih. Tunjangan transport 21 juta. Wih. Tunjangan komunikasi 1 juta. THR pasti setara gaji 106 juta. Dan tantim tahunan. Tantim itu apa sih? Oh, tantim bener 45% dari gaji direktur tantim tuh. Dia tuh sebesar kurang lebih setiap tahun ya 393 juta sampai 673 juta. Yang itunya doang ya? Tantimnya. Itu kan kalau dibagi 12 juga 30 juta masih dapat itu. Ngelamar yuk. Dirimu harus mulai cari sudut pandang siapa yang memimpin tahun. Oh iya benar. Jadi kita puji-puji gitu ya, kita dukung. Pak Guru kan mungkin nggak sadar karena nggak main sosmed. Pada saat kita minggu lalu bahas Felix Xiao dan Abu Janda. Abu Janda dan Felix Xiao selalu berselisih paham. Kombo maut itu Guru Gembul, Felix Xiao, Abu Janda yang memecah belah bangsa. Hah? Kata siapa? Di komentar. Oh gitu. Terus pada saat Ade Armando naik komisaris, terus ada juga yang bilang, wah tinggal Guru Gembul dan Abu Janda nih yang OTW komisaris. Padahal saya sebagai admin Guru Gembul ngebela siapa? Enggak, itu mah orang-orang nggak jelas lah. Orang-orang yang nggak tahu aja. Jadi mungkin nonton video saya satu yang itu misalkan menyerang Habib gitu, karena Habib itu adalah oposisi pemerintah, maka saya pasti pro pemerintah, ya pasti pikirnya gitu mungkin gitu ya. Atau dari satu sisi pro pemerintah, padahal di episode lain kayak seolah-olah mengkritik pemerintah, wah ini mah pasukan sakit hati pendukung Anies. Iya, jadi orang-orang paling banyak loh itu Pak Guru. Apa? Guru Gembul tuh salah satu orang yang pasukan sakit hati karena dulu mendukung Anies. Oh gitu. Bahkan saya pun nggak tahu dulu tuh dukung apa. Saya tuh pernah ketemu sama Pak Anies, tapi Pak Anies tuh nampaknya gak suka sama saya. Karena apa ya? Nampaknya gitu. Karena ya dugaan saya sih karena karena saya tuh kontra sama Habaib. Oh iya ya. Jadi saya tuh bukan pendukung Pak Anies Baswedan, saya tuh bukan pendukung Pak Jokowi, bukan pendukung Pak Prabowo, bukan. Saya mendukung kebijakan-kebijakan mereka yang bagus, yang baik gitu. Kayak Pak KDM yang sekarang fenomenal, saya juga mendukung kebijakan-kebijakan beliau yang bagus. Yang tidak bagus,
kayak bagi-bagi harta kekayaan pribadinya untuk menanggung orang lain. Nah, itu sebenarnya saya sangat kontra di situ gitu ya. Nah, jadi saya tuh tidak berpihak, Baraya, sejauh yang saya sadari sekarang. Saya tidak berpihak pada pihak. Atau misalkan ada dari kalangan Ba'alawi yang pro saya tuh ada. Saya tuh disambutnya teh kayak gimana gitu. Sampai dipeluk-peluk segala rupa, tapi nggak dicium tangannya. Sampai dipeluk-peluk tuh ada gitu kayak gitu. Ya karena itu secara pribadi itu. Jadi saya tuh nggak berpihak pada pihak. Bahkan ada yang saking nyebelinnya, saya tuh pernah ngebela Ba'alawi, pernah saya cerita juga. Tapi malah itu jadi senjata untuk menghancurkan saya gitu, untuk menghancurkan nama saya gitu. Yang PKI teh ya. Oh iya. Iya gitu kejadiannya teh gitu. Saya pertama kali kerja sama Pak Guru terus bikin video kita bareng. Pertanyaan pertama saya teh, Guru Gembul tuh berpihak pada siapa gitu kayak. Jadi orang-orang pun kayak hari ini ngebela, hari ini mendukung, wah besok orang yang mendukung orang yang sependapatnya besok berbeda. Ya iyalah. Seperti itulah, karena kayak gini contohnya kemarin kita bikin video tentang di Sukabumi tuh yang penggerbegan. Itu videonya komentarnya bagus-bagus tuh mendukung non muslim. Tapi di satu sisi Guru Gembul bikin video tentang Oh iya. video apa sih? Daud itu yang nge-DM ke saya sampai email panjang banget bahwa Guru Gembul keliru juga banyak. Iya gitu. Jadi saya memutuskan untuk unsubscribe ya. Nah itulah yang bikin subscriber saya tuh naik segini aja udah syukur luar biasa gitu. Karena ya gitu, karena gini, masyarakat Indonesia tuh menganggap seseorang pintar atau bodoh atau benar atau salah itu bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan pendapat pribadi. Jadi ketika pendapat saya dianggap sesuai dengan pendapat dia, itu Anda luar biasa cerdas. Anda nggak ngerti. Tapi kalau misalkan beda pendapat, Anda nggak ngerti apa-apa. Nah kayak gitu. Makanya di kolom komentar di Indonesia itu banyak banget. Saya 6 tahun pengalaman, kolom komentar kayak gini tuh selalu ada. Cerdas sekali Anda, sesuai dengan pemikiran saya. Gitu tah. Besoknya orang yang komentar itu Enggak, jadi Anda cerdas sesuai dengan pemikiran saya gitu. Jadi cerdas tuh sesuai dengan pemikiran saya. Kalau nggak sesuai dengan pemikiran saya jadi bodoh gitu. Jadi orang Indonesia tuh nalar rendahnya tuh sampai selevel itu gitu. Jadi bukan soal fakta, bukan soal data. Kalau beda pendapat dengan saya, Anda bodoh. Sesuai dengan pendapat saya, luar biasa, Anda cerdas sekali. Gitu. Ya. Mungkin gitu aja Pak Guru untuk hari ini. Mari kita ke depan dan menjilat tukang bubur biar kita jadi komisaris PT Bubur Roda Biru Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nemu dari mana sih kata-kata semacam itu? Opening dan closing yang aneh.